hibah buat pondok pesantren. Ingatkan, pondok pesantren itu bagian dari lembaga pendidikan. Nah ayeuna karena KDM teh ayeuna pernah aya nu nganyerihatekeun pernah. Kenapa yayasan dan pesantren di Garut jauh lebih mengetahui SIPD dibanding yayasan dan pesantren yang lain? Menolak lupa dana hibah Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Dana hibah di Jawa Barat dari mulai tahun 2021 sampai 2024 ternyata sangat besar sekali ya. Jumlahnya dari mulai 81 miliar tahun 2021, lalu 127, 214, dan 281 miliar. Saya hanya mengingatkan kepada saudara-saudaraku, teman-temanku, ternyata kan kemarin ada permasalahan dengan adanya dana hibah yang mulai dipangkas atau direstrukturisasi oleh Kang Deddy Mulyadi. Supaya kita tidak lupa, jangan sampai dilupakan loh dana hibah yang ini harusnya diusut gitu. Nah, saya hanya mengingatkan. Kita ingat-ingat lagi yuk, dari mulai pertama ada pembicaraan dari seorang politikus Tasikmalaya dari anggota P3 ya, dari P3. Nyanyiannya seperti gimana? Ini dia, supaya kita tidak lupa. Teng. Kang Hilman ini adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Dia menyatakan bahwa ingat Kang, pesantren dan seterusnya. Kenapa saya hapus ini suaranya? Karena ada lagunya ya suaranya. Jadi sengaja saya hapus. Dia itu menekan ke Kang Deddy supaya intinya dana hibah itu jangan dihilangkan. Gitu ceritanya nih nyanyiannya ya. Mohon maaf tadi dihilangkan dulu oleh saya karena ada lagunya nih. Sampai gini-gini kan tuh tangannya tuh, lihat ke Kang Deddy Mulyadi. Wah, berani banget ini orang supaya dana hibahnya turun. Nah, ini ada apa? Nggak tahu nih ya. Tapi intinya bahwa dia meminta dana hibah itu terus berjalan, jangan dipotong. Dan selanjutnya jangan mematikan pondok pesantren lah istilahnya gitu. Dan sedikit mengingat-ingat nih, jadi ucapannya itu harus diselesaikan. Oke ya, kalau ada permasalahan. Nah, kira-kira ini ada masalah nggak ya? Oke, selanjutnya ada lagi nyanyian yang keduanya. Oke, kita hanya mengingatkan kan nyanyian yang keduanya. Ini dia. Nah ayeuna karena KDM teh ayeuna pernah aya nu nganyerihatekeun pernah aya nu ngamusuhan ka KDM teh kiai, santri atawa habib atawa kumaha. Padahal pan teu pantes ayeuna KDM nyerihate ku salah sahiji santri, salah sahiji kiai, tapi nutup ngagorengkeun ka sakabeh pasantren sehingga teu meunang perhatian. Ya, itu nyanyian dari PKB. Nyanyiannya. Oke, kayak yang sakit hati ini Wak ya. Sampai membentur-benturkan dengan ulama. Oke, tentunya ini kayaknya gitu kan, yang biasanya mau siap-siap mendapatkan, tiba-tiba kan biasanya gini, nanti 2025, wah disiapin. Ternyata tidak, aduh gitu ya. Lumayan juga sakit hati mungkin, ini mungkin. Karena kan ngomongnya juga gitu, kayak yang sakit gitu ya. Oke, lalu ini bagaimana nih seperti ini? Dan kalau Kang Ono kan udah pada paham ya, tapi ini nih, rinciannya aja lah dari Kang Ono ini. Karena ternyata hibah di Jawa Barat itu dari tahun 21 sampai tahun 2024 itu meningkat. Meningkatnya tajam lagi ya. Iyalah, meningkatnya tajam untuk hibah dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ingat ya. Ada masalah nggak kedengaran. Oke ya, nggak kedengaran masalahnya gitu. Ada juga yang yang hibah untuk olahraga itu ya, ada itu juga. Nah, cuma yang ini kalau yang ke pesantren nggak ada. Coba dengerin dulu lah dari Kang Ono, berapa sih jumlah hibah yang sebenarnya? Oke ya, yuk. Saya juga mempunyai data terkait dengan dana hibah
pemerintah Provinsi Jawa Barat dari 2021 sampai 2024 yang terus meningkat jumlahnya. 81 miliar di 2021, 127 miliar di 2022, di 2023 214 miliar, lalu di 2024 281 miliar. Ternyata gede juga ya hibahnya. Aduh, luar biasa hibah ternyata gede nih di Jawa Barat ini dari mulai 81 miliar, lalu 127 miliar, lalu 214 dan 281 miliar. Wah, hibahnya luar biasa ini. Gede-gede ya. Nah, ketika dipangkas oleh Kang Deddy, semuanya juga pada nyanyinya seperti itu. Kita hanya mengingatkan aja. Ternyata dari jumlah hibah yang begitu besarnya gitu, itu tidak merata. Ya, tidak merata. Kita dengarkan dulu ya. Ya, dari mulai Kang Deddy menjelaskan, lalu ada masyarakat-masyarakat yang ngomong juga gitu. Supaya tidak lupa. Kan kita judulnya juga menolak lupa, supaya tidak lupa. Kok dilupa-lupain atau gimana? Karena sekarang ini pada diem aja, nggak ada yang ngomong lagi tentang hibah. Biarinlah saya yang mengingatkan aja ya. Oke, kita dengerin dulu nih dari beberapa orang dan dari Kang Deddy. Oke, Teo. Dana hibah saya sudah identifikasi, kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori yang bukan mandatori, mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Saya sudah punya identifikasi itu. Dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa. Setelah kecenderungannya kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, yang akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Kang, ini audit ini kira-kira bisa menyelamatkan berapa besaran APBD Jabar? Kalau menyelamatkan tidak akan, kan duitnya udah dikeluarin. Paling mereka harus mengembalikan, kan gitu loh. Nah, kalau nanti ditemukan bahwa auditnya ternyata SPJ-nya fiktif, ya pidana korupsi, kan gitu. Pesantren hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki afiliasi atau koneksi. Mungkin mengefisiensi, karena saya juga ngajar ngaji, punya santri ya, tapi saya berusaha untuk tidak meminta-minta, untuk minta sumbangan, apalagi apa ya dana hibah badak luar biasa jeung kamana nyangsangna ieu dana hibah teh karek apal ayeuna pogebrakan Kang Deddy Mulyadi. Nah, sekarang kita sudah paham kan hibah itu kemana nyalurnya. Ternyata tidak semua masyarakat mendapatkan hibah tersebut. Ya, kita sudah tahu kan, sudah paham yang 45 miliar itu kemana, saya tidak bahas lagi di sini karena itu sudah jelas. Nah, yang saya pertanyakan sekarang, loh kenapa kok jadi sepi gitu? Seharusnya nih, kalau ini sudah ada yang seperti gini, itu kan anggota dewan itu ngomong, lalu telusuri. Tanyain dulu ke inspektorat, ini seperti apa nih? Udah belum ditelusuri? Ya, karena kan ini uang bukan uang yang kecil gitu. Pasti ini uang besar dan tidak merata ke rakyat. Nah, ini harus ditelusuri. Sehingga nanti ada minimalnya gitu ya. Yang di Tasik itu siapa, yang di Garut itu siapa, yang menjadi inisiator. Karena ada kabar, ya saya dulu pernah menyatakan ada kabar, bahkan di satu daerah ya di wilayah Tasik gitu, di wilayah Tasik itu ada yang ngumpulin proposalnya gitu, ada yang mau masukin mungkin ke SIPD-nya gitu ya, ada yang ngumpulin dan ya banyak yang ngeluh juga. Seperti yang Bapak tadi, proposalnya udah gini, tapi kan nggak cair-cair. Ini permasalahannya kenapa? Gitu. Lalu siapa yang cair? Lalu kemana cairnya? Apakah benar sampainya segitu atau enggak? Ya itu kan harus jelas. Ini untuk menolak lupa aja ya, supaya jumlah yang 2024 itu yang sekitar 281 miliar, waduh 281 miliar itu ya yang hibahnya misalkan berapa, hibah ke pesantrennya
Itu kan supaya nanti itu merata. Gimana caranya untuk tahun berikutnya itu merata. Nah, kita jangan melupakan itu. Makanya saya menolak lupa dana hibah gitu ya. Mudah-mudahan diingatkan kembali buat yang berkompeten, yang berkaitan dengan hal ini, apakah mau dibiarkan ataukah mau gimana nih? Supaya ini bisa berlangsung. Oke ya, untuk kedepannya bagus gitu. Oke, mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua dan kita tidak lupa dengan kesalahan-kesalahan. Jadi ayo kita bertobat sama-sama supaya kita tidak melakukan lagi. Mudah-mudahan Kang Deddy terus menjalankan pemerintahannya dengan tegak lurus gitu ya. Jangan lihat apa untuk memperkaya diri. Jangan untuk memperkaya diri lah gitu. Saya yakin buat Kang Deddy gitu, karena Kang Deddy kelihatannya tegas seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Kang Obing.